semuanya, tapi kalau mati sia-sia ya sayang, karena tujuan masa depan sesungguhnya nanti kematian. Jadi harapannya ya semakin baiklah dosa-dosa. Di usia sekarang, Doa dan harapannya di usia aku yang sekarang ya 33, karena aku berkarir pinginnya 2-3 tahun lagi ya. Berikutnya 35 maunya jadi family man ya, khusus ke anak, keluarga. Mudah-mudahan ya bisa bangun legacy ya, bangun beberapa hal di waktu yang masih produktif, dan mudah-mudahan juga harapannya sehat dan bermanfaat. Itu aja sih. mungkin dapat kado apa sih dari anak dan istri? Jujur aku memang paling gak suka dirayain kan. Aku kan paling benci kalau bertambah usia, karena pinginnya ya muda aja gitu kan. Jadi yang alhamdulillah tapi banyak banget lah, hampir puluhan kado juga ya. Sampai sekarang belum di unboxing kadonya semuanya karena belum sempat. Dan terutama yang paling spesial kado dari anak aku yang Halid sih, dia kasih sajadah. Halid juga kemarin sempat ulang tahun tapi juga kayak gitu ya, nggak terlalu di meriah lah, cuman sekedar supaya anaknya merasa dihargain karena ada hal yang dirayakan sama keluarganya. Kalau dari tesnya apa kadonya, mungkin dari kadonya dia Louis Vuitton ya, parfum, baju apa gitu. Berarti 33 gimana? Memaknainya ya mudah-mudahan semakin baik, karena bertambahnya usia ini aku jadikan momen supaya aku ngerti bahwa semua bakal mati ya. Jadi mudah-mudahan sisa waktunya terus bertambah, tinggal nunggu kematian jadi orang baik sih. Harapannya matinya dalam keadaan jadi orang baik. Tapi berarti Papi ulang tahunnya nggak beda jauh sama anaknya? Sama Halid nggak beda jauh, sama-sama di November, sama-sama. Tapi jarang orang umur 33 sudah membicarakan kematian. Apa yang membuat akhirnya Papi sudah mempersiapkan semua? Karena ya aku sampai detik ini ya belajar terus ya, belajar bahwa dunia sementara seperti itu. Jadi ya begitu juga dengan future atau masa depan kan. Masa depan sebenarnya kan nanti kematian ya, karena dunia sementara kan. Aku capek-capek ngumpulin semuanya, tapi kalau mati sia-sia ya sayang, karena tujuan masa depan sesungguhnya nanti kematian kan. Jadi harapannya ya semakin baiklah dosa-dosa waktu kecil, waktu remaja, waktu ini, pokoknya intinya mau jadi orang baik gitu. Bagasi akan ditinggalkan? Tinggalkan tentunya amal-amal jariah ya, seperti rumah-rumah ibadah, terus beberapa perusahaan aku bergerak di bidang charity gitu, investor peduli, rumah sakit gratis, pendidikan sih. Sekarang aku lagi concern supaya aku bisa meninggalkan legacy universitas buat anak-anak aku, karena untuk jadi generasi emas dan untuk memberantas kemiskinan dan kebodohan itu cuma dengan pendidikan menurut aku. Jadi mudah-mudahan di sisa waktu berapa tahun ini ya aku bisa punya universitas lah, ditinggalkan nanti buat anak-anak aku yang nerusin. Cuman anak-anakku juga masih kecil kok, 10 tahun, 6 tahun, masih 9 tahun, aman lah. Tapi pengen bangun universitas, Bi? Ya. Kalau pondok ada niat juga bangun pondok juga kan? Saya udah lama ada pondok, udah lama. Kalau pondok udah punya lama. Kita sendiri udah mulai dikerjakan. Lagi proses, ya. Lagi proses. Di Jakarta atau di mana? Di beberapa kota. Apa yang memilih universitas? Karena semakin ini ya, semakin sumber daya manusia yang ada di sini ya. Kayak aku kan kita punya perusahaan ya. Jadi kadang rekrut itu kita udah nggak bisa lagi punya ekspektasi orang bisa siap kerja gitu. Jadi mau nggak mau kita kan pelatihan dulu, training dulu. Jadi kita pikir-pikir sukses itu milik semua orang ya. Kadang ada yang kalah sama dunia kan. Dia lahir belum terakhir jadi orang kaya, atau kadang dia putus sekolah karena nggak mampu bayar kuliah gitu. Jadi mudah-mudahan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa tercapai ke depannya, dan itu memang semuanya hanya lewat pendidikan. Tapi ada pengalaman juga nggak sih emangnya sampai membangun universitas gitu? Ya pengalaman aku sih, aku jadi punya empati gitu karena aku tahu kan sakitnya dulu aku nggak sekolah, padahal aku selalu dapat beasiswa, selalu juara satu umum, ketua OSIS juga, tapi aku akhirnya nggak bisa melanjutkan sekolah karena nggak punya orang tua kan, nggak punya biaya. Jadi keadaan memaksaku untuk langsung jadi pebisnis gitu. Jadi aku ya nggak tahu ya, pokoknya dari kecil itu aku selalu berpikir bahwa aku suatu saat jadi orang besar gitu. Tapi apa orang besarnya itu nggak tahu. Aku selalu berpikir positif, nggak ngeluh, selalu percaya ada Tuhan yang bimbing aku, yang ngasih petunjuk, ngasih jalan. Ya aku lewatin satu demi satu. Ya sekarang. Karena itu juga menggenjot ke anak-anak juga nggak sih, kayak untuk fokus pendidikan.
Ya, seperti itu. Karena menurut aku yang privilege yang terbaik nanti bukan dia karena dia anak Putra Siregar, bukan karena dia ganteng atau cantik aja, tapi kalau pinter itu privilege yang luar biasa menurut aku. Karena dia dengan pinter bisa adaptif kan terhadap perubahan, dia bisa gampang berteman, dia bisa survive lah terhadap kehidupan. Dia harus tahu juga kan cara kerja dunia kan. Memang tapi sering mungkin cekcok masalah ini aja sih. Misalnya kita semua sayang ya sama anak. Mungkin kalau istriku pingin ya, mungkin dia nggak mau rasain anaknya susah kayak dia dulu, beli apa nggak bisa. Kalau aku itu pinginnya anak itu ya di challenge. Kalau beli sesuatu di challenge dulu. Ada perjuangannya lah. Ada perjuangannya, harapannya gitu. Karena dia takutnya ya terlalu mudah dapatkan sesuatu. Ya kalau aku masih ada aman ya. Kalau aku nggak ada nanti kan gimana? Itu sih harapannya. Pasti semua orang tua pingin yang terbaik lah buat anak-anak. Berarti dari Bang Putra sama istri juga keras ke anak-anak soal pendidikan. Iya, alhamdulillah. Jadi dia banyak codingnya juga, banyak lesnya. Ya hampir terkejar terus sih. Mudah-mudahan lah, masya Allah, barakallah. Tapi kemarin ulang tahun Alif memang sengaja nggak dirayain bareng sama temen Arif? Enggak, karena beda, dia 9, aku 5 kan. Jarak 4 hari. Terus habis itu memang akunya pribadi sebenarnya nggak terlalu suka perayaan ya, gitu. Apalagi aku tahu kan beberapa kayak ada namanya Ain. Kita kalau terlalu pamer-pamer kebahagiaan di media sosial nanti pada waktunya kan. Benar. Jadi kayak udah ngerti banget Ain, kadang kayak kita pamer makanan, pamer harta, pamer ini, ternyata banyak orang yang lapar, banyak orang yang ini. Jadi aku yang berusaha sesederhana mungkin, tapi tetap memberikan kebahagiaan ke anak aku. Aku lihat kok semalam dia teman sekelasnya aja diundang. Kebetulan aku yang punya PS Catering, punya IO, jadi langsung dibuat satu hari aja gampang kan, gitu. Terus ya aku lihat anak aku bahagia banget. Bang, kan nggak semua anak-anak suka pendidikan, maksudnya kayak disuruh belajar kayak Iya. yakinin ke anak-anak juga. Kalau aku pribadi, anak aku tiga-tiga kepribadiannya beda-beda. Yang Asifa memang suka sains, memang hobi baca buku dari kecil. Memang dia yang mau, kalau ke mall sekarang dia buku. Nah Khalid ini yang nggak mau, yang nggak terlalu suka pendidikan sebenarnya, yang sukanya main, otomotif atau apa. Jadi nanti aku pasti menyesuaikan kemampuannya apa. Sama kayak anak aku yang Asifa, ekstrovert. Yang Khalid ini introvert. Jadi aku harus menyesuaikan aja gitu. Khalid ulang tahun keberapa kemarin? Keenam. 6 ya? Tapi Iya. dia ada apa namanya potensi untuk suka bola kayak papinya nggak sih? Iya, dia suka bola. Kemarin ditanya cita-citanya apa, mau jadi pemain sepak bola. Tapi kalau aku pribadi melihat dia nih lebih ke otomotif sama teknologi. Dia lumayan, kayak nge-game aja dia udah jago. Terus oprek-oprek handphone, gadget dia udah jago. Dari awal emang udah ngarahin ya. Iya, tapi kita sesuaikan ya questionnya. Jadi kita nggak terlalu maksain kemauan kita. Latihan bola atau sekolah bola juga nggak sih, Bi? Sekolah, tapi pindahnya kembali ya, pinginnya basket gitu. Kayak aku ya paling suka kan Suna ya, mana berenang sama kuda ya. Tapi ya Sipa ya alhamdulillah di usianya 1 SD udah jago berenang, alhamdulillah. Oke, Oke, aman. makasih ya. Makasih.